Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Saya baru saja menyelesaikan praktek konsultasi online saya setelah praktek konsultasi walk-in yang masih saya menerima pasien sekitar 12-an ya seharinya, karena memang kita perlu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, terutama kalau di rumah sakit kita harus menghindari berkumpulnya banyak orang dan juga supaya kita tidak saling terlalu banyak bertemu dengan orang, berarti pasien memang harus dikurangi. Nah, akhirnya banyak di antara mereka dialihkan, terutama pasien-pasien lama ya, itu dialihkan ke konsultasi online. Nah, menariknya memang kalau dalam waktu sekitaran 3 bulan terakhir ini sejak COVID-19 ada di Indonesia dan saya menerima pasien masih tetap rata-rata antara 15 sampai 20 per hari, saya melihat banyak kasus-kasus yang terkait dengan gangguan kecemasan menjadi meningkat. Apa yang menyebabkan kasus kecemasan menjadi meningkat? Dan salah satu gejalanya adalah insomnia atau kesulitan tidur. Banyak di antara kasus ini adalah dikarenakan tidak adanya kejelasan, ya, tidak adanya kejelasan akan apa yang akan dihadapi ke depan. Jadi banyak di antara pasien-pasien ini merasakan bahwa COVID ini sudah membuat dia mengalami situasi yang tidak menentu, ataupun dia tidak tahu nih apa yang akan dia hadapi ke depan. Problem ini menjadi semakin sulit ketika si pasien sendiri memiliki latar belakang gangguan cemas. Jadi kalau si pasien ini mengalami gangguan cemas sebelum COVID, ketika ada COVID itu makin tambah nggak nyaman tuh biasanya. Namun ada juga pasien-pasien baru yang datang ketika COVID ini baru berlangsung sekitar 1 bulan ya, sekitar 2 bulan yang lalu, dan mulai merasakan kegalauan atau kecemasan terkait dengan nasibnya nanti ke depan. Ya, misalnya anak-anak muda yang baru lulus kuliah, bingung mau kerja di mana, kemudian orang yang sudah punya usaha seperti toko atau bisnis, dia merasakan kesulitan di dalam mengelola bisnisnya, dan juga karyawan ya, banyak di antara karyawan itu yang kemudian juga mengalami beban karena harus kerja di rumah. Itu tidak mudah ternyata, tidak semula yang dibayangkan. Nah, fase new normal yang baru belakangan ini kita jalan itu juga menampilkan situasi yang tidak menentu sebenarnya. Apakah kondisi ini sudah cukup aman? Apakah secara umum kita sudah masih bisa mengatasi keadaan berkaitan dengan kehidupan baru kita? Kok kita masih harus menjaga jarak, kita masih menggunakan masker, kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak. Hal-hal ini yang memang membuat banyak orang itu mengalami kecemasan. Jadi ada perasaan khawatir yang berlebihan, apalagi buat yang bolak-balik ke kantor dengan menggunakan kendaraan umum. Tentunya kalau di kereta atau di komuter itu kan nggak segampang itu menjaga jarak, karena susah gitu ya, apalagi kalau dalam jam sibuk. Ya, jadi kekhawatiran-kekhawatiran ini sedikit demi sedikit itu yang akan mengubah struktur di sistem saraf pusat kita, di amigdala kita. Akhirnya kita tuh jadi kecemasan yang terus-terusan, khawatir, was-was, bingung ya, dan akhirnya itu bisa menimbulkan masalah gangguan cemas. Nah, maka daripada itu kadang-kadang saya sendiri suka mencontohkan ya kepada pasien bahwa mengapa kalau kita merasa nyaman, merasa aman, itu kita akan bisa menampilkan sisi terbaik kita, karena daya tahan kita terhadap stres akan menjadi lebih baik. Ya, salah satunya seperti saya misalnya mengatakan bahwa mengapa saya tetap hanya menerima pasien dalam jumlah terbatas. Karena sebenarnya apa yang dikatakan atau direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia saat itu adalah kita tidak boleh menerima pasien terlalu banyak. Jadi waktu yang dibuat untuk pasien itu sekitaran 3-4 jam saja paling lama. Ya. Kemudian kondisinya juga tidak boleh terlalu banyak menerima pasien. Nah, ini untuk untuk keamanan dari pasien dan ke dokter sendiri. Ya, supaya akumulasi virus di dalam ruang praktek itu tidak terlalu banyak. Itu saya juga mengapa di dalam ruang praktek saya itu sekarang ini kita buka ventilasinya. Jadi tidak hanya AC saja.
Lalu 2 pasien biasanya saya istirahat dulu sebentar untuk disinfektan sedikit ke bangku dan meja kerja, dan juga supaya aliran udaranya itu tetap ada. Nah, karena saya merasa safe di dalam praktek saya, walaupun saya harus mengurangi jumlah pasien yang bertatap muka dengan saya, membuat saya tidak terlalu masalah dengan COVID-19 ini. Ya, dan saya jadi bisa tidak khawatir walaupun saya tetap praktek sehari-hari dan hanya menggunakan level 1 untuk APD atau alat proteksi diri saya. Nah, begitu juga pasien-pasien yang sebenarnya dengan kondisi saat ini, ketika mereka sudah merasakan aman, nyaman dengan kehidupannya, dengan kondisi lingkungannya, saat mereka bekerja, bersekolah, ya kemungkinan sekolah masih lama ya, saya lihat itu ada pengumuman terbaru, tidak akan ada sekolah sampai Desember. Kuliah saya nggak tahu, ya mudah-mudahan ada situasi yang lebih baik lagi dan akhirnya bisa kuliah kembali. Tapi kalau enggak, berarti memang akan tetap seperti ini. Nah, buat yang bekerja nggak ada pilihan, maka mau nggak mau dia harus tetap mempertahankan jaga jarak dan maskernya. Tapi kalau perasaan cemasnya masih ada dan safety-nya tidak ada, atau keamanan atau kenyamanan dirinya nggak ada, maka kecemasan akan sangat mudah terjadi. Dan itulah yang membuat mengapa pasien-pasien cemas lebih banyak pada masa pandemi ini. Apa yang bisa dilakukan? Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tingkatkan imunitas tubuh kita agar kita tidak menjadikan diri kita terkena infeksi COVID-19. Tapi juga jangan lupa untuk tidak terlalu paranoid, katanya ya, istilah awam itu paranoid atau kecemasan yang terlalu berlebihan sampai takut yang tidak rasional ya. Itu yang kita harus hindarkan, karena bagaimanapun kalau kita terlalu takut, terlalu cemas, maka kita akan bisa ya mengalami gangguan kecemasan. Jadi buat Bapak Ibu, para pemirsa YouTube channel saya, jangan terlalu khawatir yang berlebihan, tetap jaga protokol kesehatan kita dengan baik, tingkatkan kesehatan dan imunitas kita dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.